wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pengibasan atau diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bonjol dan Bapak Ibu Wakil SMA Negeri 1 Bonjol yang telah memberikan dukungan dan fasilitasnya kepada kami untuk melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir dalam kegiatan ini, yang telah meluangkan waktunya sehingga kegiatan kami ini bisa berjalan. Nah, jadi untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kesiswaan kita kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, sesuai dengan yang direncanakan adalah diseminasi aksi nyata dari guru-guru kita yang tergabung dalam kegiatan CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Bonjol. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat samaan dari beliau. Seyogianya yang hadir di sini adalah Bapak Kepala Sekolah, tapi karena beliau ada tugas yang sedang dikerjakan sehingga yang meminta untuk saya hadir di sini mendampingi kegiatan Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, pertama ucapan terima kasih kepada Ibu-Ibu CGP, ada Ibu Ria, Ibu Reni dan Ibu Elsa yang sudah memang mempraktikkan apa yang semestinya diminta oleh kementerian. Karena di dalam modul 1.4 ini tentang budaya positif, CGP diminta untuk membagikan atau diseminasi, menyampaikan kepada rekan sejawat. Bapak dan Ibu yang duduk di ruangan ini adalah rekan sejawat atau teman-teman guru di sekolah ini, sehingga akhirnya yang tahu dengan materi ini tidak hanya CGP sendiri, tetapi Bapak Ibu juga tahu, sehingga akhirnya nanti harapannya adalah Bapak dan Ibu yang sudah dibagi dengan ilmu ini bisa juga melaksanakan apa yang sudah dilakukan oleh CGP kita. Jadi budaya positif itu adalah nilai universal yang sangat banyak di sekolah kita. Apakah tentang bagaimana menanamkan karakter terhadap anak kita, apakah tentang program sekolah literasi, jadi tergantung nanti CGP mengambil dari sisi apa yang akan dia tampilkan. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi ikut di dalam menyaksikan kegiatan ini. Semoga kedepannya sekolah kita semakin lebih baik lagi. Karena ini menjadi poin tentu dari kementerian, semakin banyaknya guru penggerak di sebuah sekolah itu memperlihatkan bahwa sekolah itu semakin maju ke depannya. Karena mereka adalah orang-orang yang akan bergerak terus melaksanakan perubahan-perubahan, berbagi dengan rekan sejawat. Selamat berkegiatan, mari kita ikuti, semoga CGP Angkatan 11 ini sukses dari awal sampai akhir nantinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kenikmatan berupa kesehatan yang sehingga kita bisa bersama-sama hadir di acara diseminasi pengibasan budaya positif modul 1.4 yang diadakan
oleh CGP hebat kita, yaitu Ibu Elsa Harsida. Selanjutnya selawat serangkaian salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana atas berkat dan rahmat beliaulah sehingga kita bisa merasakan nikmat, sehingga kita bisa bersama-sama merasakan perubahan dan perkembangan zaman yang begitu pesat pada saat sekarang ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya bersama kami dan bersedia untuk berbagi ilmu, berdiskusi di sini. Saya tidak akan memperpanjang kata-kata penghormatan. Selanjutnya kita serahkan kepada pemateri hebat kita, Bu Elsa Harsida. Kepada Ibu Elsa dipersilahkan. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pujian dan penghormatan kita limpahkan kepada pembicara sebelumnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan dukungan sehingga tercapainya kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4 ini. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu Guru di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan hadir dalam rangka diseminasi kegiatan aksi nyata budaya positif modul 1.4 ini. Sebelumnya Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Elsa Harsida, peserta calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman. Saya di sini bukan karena saya hebat atau memiliki ilmu yang banyak, tetapi saya di sini hanya ingin berbagi apa yang sudah saya dapatkan selama mempelajari modul 1.4 budaya positif. Jadi salah satu kegiatan dari guru penggerak ini adalah kami calon guru penggerak ini melakukan yang namanya pengimbasan kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah. Jadi semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat Bapak Ibu juga sama-sama kita laksanakan sehingga terciptalah lingkungan budaya positif di sekolah kita. Sebelum kita masuk kepada budaya positif, kita harus terlebih dahulu kenal apa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi budaya positif ini saling berkaitan dia dengan yang namanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun segala kodrat anak, ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota di dalam masyarakat. Menurut Bapak dan Ibu, menuntun itu apa? Coba Ibu Nanis, apa itu menuntun? Terima kasih kesempatannya yang diberikan. Kalau menurut saya, menuntun itu maksudnya adalah membimbing ke arah yang lebih baik. Nah, begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nanis. Nah, jadi betul yang disebutkan oleh Bu Nanis. Jadi kita sebagai pendidik di sini kita itu menuntun, ya, mengarahkan anak, membimbing anak ke arah yang lebih baik. Jadi kita tentu mengharapkan anak ini, misalnya dia mau jadi dokter, tentu kita mengharapkan peserta didik kita ini menjadi dokter yang baik, menjadi dokter yang ramah, menjadi dokter yang bekerja melayani masyarakat dengan baik. Nah, jadi itulah yang disebut menuntun kita sebagai pendidik terhadap siswa kita di dalam kelas. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara ini diharapkan dapat kita laksanakan dengan baik. Jadi kita tidak hanya menuntut anak harus bisa
tahu atau harus pandai dalam pembelajaran kita. Bukan seperti itu. Tapi menurut kita sebagai pendidik ini harus yang namanya menuntun dan mengarahkan anak kita menjadi anak yang lebih baik, baik itu sikapnya, perilakunya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam peserta didik. Nah, jadi selanjutnya adalah budaya positif. Jadi Bapak dan Ibu, budaya positif di sekolah ini adalah nilai dan kebiasaan yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya budaya positif ini sudah kita lakukan juga di sekolah. Jadi contohnya itu budaya positif yang kita lakukan di sekolah, misalnya gerakan 5S ya, ada senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kita menerima anak, menyambut anak dengan 5S itu. Jadi anak juga seperti itu kepada kita. Jadi terciptalah saling kenal mengenal dengan guru dan peserta didik di sekolah. Jadi itu salah satunya. Contoh lagi misalnya budaya positifnya adalah mengikuti upacara bendera. Tidak hanya upacara setiap hari Senin, tetapi juga setiap ada memperingati hari besar negara kita. Nah, jadi itu ada salah satu contoh budaya positif, yang mana ini berkaitan juga dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ini yang pertama itu adalah beriman ya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, gotong royong, berkebinekaan global. Nah, jadi semuanya itu dikaitkan juga dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Di dalam modul 1.4 ini ada beberapa konsep utama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, lalu ada restitusi. Restitusi di sini adalah 5 posisi kontrol guru. Lalu keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi dalam modul 1.4 inilah konsep-konsep utama yang kami pelajari di dalam pendidikan calon guru penggerak. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi kalau perubahan paradigma belajar ini dalam membangun budaya positif di sekolah, kita dapat menyediakan yang namanya lingkungan belajar yang nyaman dan aman, sehingga peserta didik itu dapat menerima pembelajaran atau materi yang akan kita berikan. Jadi kita harus menyesuaikan terlebih dahulu lingkungan belajar anak. Apakah sudah nyaman untuk anak peserta didik kita lakukan. Lalu disiplin ini juga berkaitan dengan yang namanya kontrol guru terhadap murid. Jadi kita ini disiplin seringkali dikatakan itu tidak lepas dari kontrol guru terhadap siswa. Jadi kita harus mengarahkan anak kita ini sesuai dengan kehendak kita. Jadi itu masih miskonsepsi mengenai paradigma belajar. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, di sini ada bentuk permainan, yaitu cobalah buka. Jadi kegiatan ini dilakukan secara berpasangan. Nah, jadi ada yang menggenggam tangan, nah itu adalah si A. Lalu si B ini membujuk untuk membuka tangan. Jadi yang dikepalkan tangan oleh si A ini, dia memiliki suatu benda, sesuatu yang sangat berharga, sehingga si B ini tergoda ingin membuka yang namanya kepalan tangan si A. Jadi apakah itu dengan cara dirayu, apakah itu dengan cara dihardik, apakah itu dengan cara kalau tidak juga bisa dibuka itu dengan cara kekerasan. Pokoknya segala upaya dilakukan oleh si B agar si A ini membuka kepalan tangan. Menurut Bapak dan Ibu, apakah kepalan tangannya dibuka atau ditutup? Menurut Bapak Heru bagaimana?
kasih menurut saya dibuka saja. Ya, terima kasih Bapak Heru. Jadi ada dua kemungkinan, itu si A ini membuka dan menutup. Jadi kalau dia membuka, berarti dia ini dikontrol oleh temannya. Nah, jadi ibaratnya itu juga seperti yang kita lakukan terhadap peserta didik kita. Yang kedua adalah menutup. Jadi kalau si A ini tetap menutup, berarti dia gigih dengan prinsipnya. Jadi dia tidak bisa dikontrol atau disetir oleh orang lain. Nah, jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, inilah juga yang kita lakukan pembelajaran dalam kelas. Nah, jadi kita terkadang memaksa kehendak kita terhadap peserta didik kita untuk menerima apa yang kita lakukan di dalam kelas. Nah, ini ada miskonsepsi mengenai paradigma perubahan belajar menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi guru mengontrol murid ini contohnya kita memaksa anak, coba kamu duduk, harus ikuti aturan ibu. Jadi seakan-akan ini anak ini harus patuh terhadap apa yang kita sampaikan. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, ini tidak efektif kita lakukan karena anak itu bisa saja dia merasa tertekan belajar dengan kita. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ketika kita melakukan yang namanya perintah, kita beranggapan bahwa itu yang terbaik untuk anak. Tetapi belum tentu, bisa jadi anak itu di dalam hatinya itu tidak menerima apa yang sudah kita sampaikan. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga terkadang kita lakukan kepada anak kita sendiri di rumah, ya. Jadi kita sering mengkritik anak kita untuk A, B, C atau D. Namun sebenarnya dia merasa sedih atau menangis ketika kita mengatakan kritikan-kritikan itu. Tapi sebaiknya adalah kita memberikan saran atau arahan-arahan yang dapat membimbing anak kita. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini miskonsepsi juga mengenai paradigma belajar, yang mana kita beranggapan kita adalah orang dewasa yang berhak untuk mencoba mengatakan kepada anak untuk menuruti apa yang kita sampaikan. Jadi itu juga tidak efektif kita lakukan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini dia materi kita, yaitu disiplin positif. Nah, jadi disiplin positif ini itu sering dikaitkan dengan yang namanya ketidaknyamanan, ya, yang mana anak atau peserta didik kita ini harus yang namanya mematuhi peraturan. Jadi kalau menurut ahli yang bernama Diane Gosser, dia mengatakan bahwa disiplin ini mengontrol diri. Nah, jadi kontrol diri itu datang dari diri kita sendiri. Jadi nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu contohnya adalah nilai bertanggung jawab, nilai kebersihan, atau nilai-nilai yang lain. Jadi nilai-nilai yang kita hargai ini adalah yang merupakan yang bersifat positif, yang tujuannya mulia, yang ingin dicapai oleh individu. Jadi semua nilai-nilai ini tentu juga berkaitan dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah teori motivasi manusia. Jadi ada beberapa alasan kenapa manusia itu melakukan tindakan. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi ini disebut juga dengan motivasi eksternal. Jadi ketika peserta didik kita itu melakukan apa yang kita katakan, bisa jadi dia untuk menghindari hukuman yang akan kita berikan. Jadi misalnya dia tidak mengerjakan tugas, kita akan menyuruh dia keluar. Jadi anak itu melakukan apa yang kita katakan karena dia takut akan hukuman yang akan kita berikan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga disebut juga dengan motivasi eksternal tadi.
Selanjutnya adalah ini dia yang paling penting adalah motivasi internal. Nah, ini yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, jadi inilah untuk mencapai tujuan disiplin positif itu, maka motivasi itu haruslah lahir dari diri kita sendiri atau dari peserta didik itu sendiri. Nah, jadi tadi ada dua motivasi, yaitu eksternal dan internal. Jadi kalau motivasi eksternal, nah itu bersifat sementara, ya, dan tidak berlangsung lama. Jadi bisa saja dia itu melakukan apa yang kita suruh hari ini, tetapi besoknya sudah tidak. Nah, jadi makanya yang paling penting itu adalah motivasi internal, ya, motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam kita melakukan suatu tindakan, kita memiliki yang namanya tujuan. Ya, jadi tujuan itu diantaranya adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, ya, atau disebut juga survival. Jadi seperti kita saat ini, kita ini bekerja untuk apa? Nah, tentu untuk memenuhi kebutuhan kita, apakah itu untuk makan, sandang, pangan, papan. Lalu ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga sangat penting, yang mana kita ini melakukannya karena atas dasar rasa cinta atau sayang. Lalu kebebasan atau freedom, lalu kesenangan dan penguasaan atau power. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia ini saya berikan salah satu contoh kasusnya. Ibu Lia, guru kelas 6 SD di Permai, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa. Jadi Agus ini meminta makan temannya itu dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Lia, apa yang Anda lakukan? Kira-kira kenapa Agus melakukan hal tersebut? Jadi kira-kira Bapak Ibu, kenapa Agus melakukan hal itu? Nah, ini dikaitkan juga dengan yang namanya kebutuhan dasar manusia tadi. Coba Ibu Yelmi mungkin bisa bantu menjawab. Baik, terima kasih Ibu Elsa atas waktu yang telah diberikan. Jadi tadi Ibu Elsa bertanya apa penyebabnya Agus itu meminta paksa kepada temannya bekal siang. Baik, menurut saya penyebabnya salah satunya adalah mungkin sebelum ini di rumah, sebelum berangkat ke sekolah, bisa jadi si Agus ini tidak makan. Terima kasih Ibu Yelmi atas jawaban yang diberikan. Nah, jadi posisi Ibu Lia ini seharusnya adalah mencari tahu alasan Agus kenapa melakukan hal seperti itu. Jadi untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang sedang diperoleh oleh Agus, nah kita kaitkan dengan yang namanya kebutuhan manusia tadi. Yang pertama itu adalah survival, yang mana kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama itu bisa jadi Agus tadi lapar dan orang tuanya tidak membuatkan Agus bekal makan siang. Jadi orang tuanya tidak menyiapkan makanan dari rumah. Yang kedua adalah teman Agus jadi perhatikan Agus. Jadi ini kebutuhan dasarnya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi Agus ini ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Yang ketiga, dia merasa hebat dan temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini termasuk ke dalam kebutuhan dasar kekuatan atau penguasaan. Yang mana Agus ini ingin merasa hebat karena dia sudah bisa mengganggu teman-temannya tadi. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibuatkan orang tuanya karena bekalnya selalu sama.
Jadi ia ingin mendapatkan yang namanya kebebasan. Yang kelima adalah Agus hanya iseng dan dia menikmati wajah kesal teman-temannya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar kesenangan atau fun. Jadi semua yang dilakukan itu dikaitkan dengan yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Nah, ini posisi kontrol ini yang mungkin kita lakukan selama kita mengajar peserta didik kita. Jadi posisi kontrol ini ada 5 di dalam modul budaya positif. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Jadi dari kelima ini ya kita atau saya sendiri ini masih sering saya lakukan. Contohnya saja itu menghukum ya. Nah, kita bisa menyuruh anak itu kalau tidak mengerjakan tugas dengan saya berdiri di luar, atau kalau terlambat datang masuk kelas kita suruh anak itu tidak usah masuk di jam kita. Nah, itu adalah penghukum. Nah, jadi sebaiknya kalau penghukum itu tidak kita lakukan Bapak Ibu, karena di penghukum ini dia memiliki juga dampak negatif. Bisa saja anak itu dendam terhadap kita atau kecewa dengan guru yang bersangkutan. Nah, jadi biasanya penghukum ini dia menggunakan kata-kata atau menghukum anak. Jadi biasanya kalau penghukum ini dia mengatakan patuhi aturan ibu, atau tidak kamu keluar, tidak usah belajar. Nah, lalu kamu selalu saja salah. Nah, itu adalah kata-kata yang sering dilontarkan oleh seorang penghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi kita ini mengatakan kepada anak bahwa dia tidak mampu mengerjakan apa yang kita perintahkan. Jadi kalau penghukum ini, guru tersebut percaya dengan dilakukan penghukuman, dia akan jera atau tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Jadi posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah ini, guru itu dia berkata lembut, namun seringkali kata-kata itu kamu seringkali mengecewakan ibu, atau kamu tidak merasa kasihan dengan ibu, datang terlambat ke sekolah, nanti ibu dipanggil kepala sekolah karena kamu sering datang terlambat. Jadi kita menyalahkan anak gitu kalau pembuat rasa bersalah. Lalu pembuat rasa bersalah ini bisa juga apakah kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu di rumah? Jadi anak itu merasa tersurut hatinya atau merasa sedih. Nah, jadi meskipun kita berkata lembut, tapi juga ada goresan yang ditoreskan kepada anak. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Jadi Bapak Ibu, kalau kontrol sebagai teman ini, dia punya yang namanya dampak positif dan negatif. Positifnya adalah kita menjalin hubungan baik dengan anak. Jadi anak itu bisa menuruti apa keinginan kita. Tetapi negatifnya adalah ketika kita tidak bisa menuruti apa yang anak mau, anak itu akan merasa kecewa terhadap kita. Jadi sebaiknya Bapak Ibu posisi kontrol teman ini dihindari karena tidak efektif kita lakukan di sekolah. Nah, jadi ada batasan yang harus kita batasi antara guru dan siswa. Biasanya kalau posisi kontrol teman ini, guru biasanya mengatakan, ayo bantulah demi ibu ya, kita mengajak anak. Jadi kita berlembut-lembut juga kepada dia. Selanjutnya biasanya kalau anak tersebut karena kita berteman dengan dia dan tidak melakukan apa yang kita katakan atau perintahkan, kita akan mengatakan, ibu pikir kamu akan melakukannya. Ibu pikir kamu teman saya, atau sebaliknya yang dilakukan oleh anak itu terhadap kita. Nah, selanjutnya adalah pemantau. Jadi kalau pemantau ini, guru ini mengawasi, ya, mengontrol.
Jadi kalau pemantau ini biasanya guru juga menyediakan konsekuensi apa yang diberikan terhadap murid jika tidak melakukan apa yang diperintahkan. Misalnya kita menyuruh anak mengerjakan tugas, ya, kerjakan selama 1 jam pelajaran misalnya. Nah, jadi kita juga mengawasi anak itu. Jadi kalau tidak selesai selama 1 jam, konsekuensinya adalah nilai kamu 0. Nah, jadi itu posisinya adalah sebagai pemantau. Nah, selanjutnya yang kelima adalah posisi manajer. Jadi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau manajer ini kita menanyakan kembali kepada anak solusi apa yang dapat diberikan. Contohnya adalah misalnya anak tersebut datang terlambat ke kelas kita. Sebagai manajer kita harus menanyakan kepada anak tersebut alasan kenapa dia terlambat. Jadi bisa saja anak tersebut terlambat karena bangunnya kesiangan, atau tidak ada mengantarkan ke sekolah, atau lama mendapatkan ojek atau kendaraan umum misalnya. Jadi kita tanyakan dulu kepada anak tersebut kenapa dia melakukan hal tersebut. Jadi solusi itu juga datang dari peserta didik itu. Contohnya tadi dia datang terlambat, kita tanyakan, kira-kira ada nggak yang bisa membangunkan kamu di rumah? Misalnya ada kakaknya atau ibunya yang akan membangunkannya, atau bagaimana cara dia untuk tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Biasanya anak akan menjawab bangun lebih pagi atau lebih menyiapkan persiapan sekolahnya. Jadi posisi manajer ini lah yang sebaiknya guru lakukan di sekolah. Jadi posisi manajer ini yang mana kita ini mengatur dan anak tersebut memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialaminya. Jadi Bapak Ibu, ini ada kasus, ya, salah satu kasusnya adalah Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sesuai peraturan sekolah. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar sepatu seharian. Jadi Sabrina pun dengan berhati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Jadi Bapak dan Ibu, dengan kasus Pak Lukman dan Sabrina ini, kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Pak Lukman?
Terima kasih Bu Dia. Ya benar Bu Dia. Jadi Pak Lukman ini dia posisinya adalah sebagai penghukum. Jadi dilihat dari kata-katanya, dia menyuruh Sabrina untuk belajar tanpa sepatu atau menyuruh tidak usah datang ke sekolah karena memakai sepatu yang berbeda. Nah selanjutnya yaitu mengenai keyakinan sekolah atau kelas. Nah jadi Bapak dan Ibu, di kurikulum Merdeka itu kita lebih mengenal yang namanya keyakinan kelas atau sekolah. Jadi apa perbedaan peraturan sekolah, peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Coba Ibu Halmi, apa perbedaan antara peraturan sekolah dengan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Baiklah, terima kasih kesempatannya yang telah diberikan oleh Bu Elsa. Menurut saya perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu perbedaannya dari kesepakatan di dalam kelas itu sendiri. Kalau untuk peraturan biasanya di kelas sekolah, sedangkan untuk keyakinan kelas kita sebagai guru dengan anak-anak kita atau dengan siswa kita untuk membuat kesepakatan. Kesepakatan itu disetujui bersama sehingga kita tidak ada yang merasa terpaksa dengan apa yang telah kita sepakati. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Halmi. Jadi benar Bu Halmi. Jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan adalah kalau peraturan itu biasanya guru yang membuat, ya. Kalau keyakinan kita bersama peserta didik membuat yang namanya kesepakatan. Jadi ada pun ciri-ciri dari pembentukan keyakinan ke sekolah atau kelas ini adalah yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi biasanya itu kan kata-katanya negatif, misalnya jangan membuang sampah di kelas. Jadi kita bisa mengubahnya dengan membersihkan kelas bersama atau tidak ada sampah berserakan di dalam kelas. Jadi melaksanakan piket, nah itu diganti kata-katanya. Jadi selanjutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi contohnya kalau tadi tidak ada buang sampah sembarangan bisa diganti dengan menjaga kebersihan atau saling menghormati, saling menghargai. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita mau membuat keyakinan kelas, memang harus bisa dilakukan di dalam kelas yang kita ajar. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita bisa membagikan yang namanya kertas sticky note ya kepada peserta kita dengan menuliskan apa saja yang ingin mereka buat untuk kesempatan kelas yang kita ajar. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah dibuat kesepakatan, kita tinjau ulang kembali apakah keyakinan ini sudah kita sepakati bersama atau belum. Adapun prosedurnya adalah yang pertama kita mempersilahkan semua warga kelas kita atau sekolah kita ini untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Yang kedua adalah mencatat masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan kelas. Jadi kita ubah yang dari kalimat negatif tadi menjadi kalimat yang positif. Contohnya jangan berlari di kelas, kita ganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor yang disediakan. Yang keempat adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi dari daftar curah pendapat tadi kira-kira mana yang cocok kita sepakati untuk di kelas kita. Tinjau ulang kembali keyakinan kelas bersama-sama. Setelah itu
maka warga sekolah atau kelas ini dapat yang namanya menyetujuinya dengan menandatangani kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi setelah itu kita bisa menempelnya di dinding kelas atau dinding sekolah sesuai dengan yang mudah dilihat oleh peserta didik atau semua warga sekolah. Selanjutnya adalah mengenai segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari disiplin positif tadi yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai segitiga restitusi ini. Nah, jadi segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau menstabilkan identitas itu, kita bisa menanyakan kepada anak terlebih dahulu, benarkah dia melakukan kesalahan itu. Misalnya, dia sering datang terlambat. Kita tanyakan kembali, ibu mendapat laporan dari guru piket, katanya si A sering datang terlambat ya di sekolah. Kita tanyakan kepada anak kita. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kalau sudah dia sering datang terlambat, nah jadi kita tanyakan, kamu tentu punya alasan dan mengapa melakukan itu. Jadi bisa saja anak itu alasan dan datang terlambat, misalnya bangun kesiangan, atau ban Hondanya bocor, atau ada kendala di jalan. Jadi kita tanyakan alasan-alasan kepada anak untuk memvalidasi tindakannya. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tanyakan kembali, kalau dia sering datang terlambat, kira-kira solusi apa yang bisa dia berikan terhadap kita? Agar dia tidak datang terlambat lagi, dia harus memberikan yang namanya solusi, ya. Misalnya dia berikan solusinya akan dibangunkan oleh ibunya di rumah atau membuat alarm ya, mulai hari ini agar tidak bangun terlambat lagi. Atau pokoknya alasan itu datang dari anak untuk memberikan solusi terhadap kita. Jadi kita bersama peserta didik ini sepakat untuk sama-sama memberikan jalan keluar agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah dia melakukan kesalahan, misalnya tadi dia datang terlambat, kita tanyakan kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Kira-kira kesepakatan kelas mana yang sudah dilanggar. Jadi kalau terlambat itu kira-kira keyakinan kelas apa? Itu Bapak Ibu. Mengaji itu aturannya sendiri-sendiri misalkan, tapi tetap juga dilakukan secara bersama-sama. Di situ kan kita tahu nanti peserta didik kita ini apakah benar atau jelas pembacaannya, kan kita tidak tahu. Makanya dibuatlah aturan itu mengaji itu sendiri-sendiri atau bergiliran. Nah itu yang pertama. Bagaimana cara dari mungkin dari Bu Elsa memberikan kepada kami Bapak Ibu guru membangkitkan motivasi internal dari peserta didik ini yang berkaitan dengan budaya positif dari di sekolah kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cuma memberikan sedikit saran mungkin ke depannya. Mungkin kalau ada kesempatan bagi kami, ini sebenarnya sedikit saran kalau dalam memberikan kasus. Saya sebenarnya ingin kasus itu benar-benar real yang ada di SMA di satu Bonjol ya. Tadi saya lihat kasusnya ini, mohon maaf ya Bu Elsa. Kan yang namanya budaya positif di sekolah kita. Ada lagi Bapak Ibu, pertanyaan kedua. Baiklah Bapak dan Ibu, semoga apa yang saya sampaikan dapat kita lakukan secara bersama-sama. Jadi materi ini tidak hanya untuk saya sendiri, tetapi kita saling berkolaborasi untuk meningkatkan budaya positif kita di sekolah. Silakan Pak Ilham.
tadi Esa menyampaikan seharusnya anak itu nggak boleh kita suruh enak dulu. Itu tadi kalau nggak salah poinnya kan. Jadi kira-kira anak berseleru yang di dalam kelas itu kalau tidak melalui instruksi seperti itu, apa kira-kira solusi cerdas yang terbaik dari Bu Elsa? Perut sendiri sering menggunakan. Jadi itu kalimat tuh nih. Jadi anak bisa tuh. Apa aku diam saja? Kalau saya jujur Bu Pau, nah silakan duduk di meja mau sendiri. Dengan jadi kadang-kadang ada suku anda dulu, tentu ada yang di bawah. Suku anda dulu, kan masih hidup baru. Tentu nanya tensi seperti ya. Nah duduk. Pak Amru Kesa yang baik. Terima kasih Pak Iwan. Jadi salah satu caranya yang bisa kita lakukan adalah kita kan tadi membuat namanya keyakinan kelas. Kita ingat anak itu tadi lagi. Jadi keyakinan kelas mana? Kalau berikut itu yang cocok dengan keyakinan kelas kita. Nah, jadi kan di keyakinan kelas itu kita punya konsekuensi. Jadi gurunya kita juga sebagai pemantau yang juga kita dapat mengingatkan kembali kalau misalnya masih meribut apa konsekuensinya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk hal seperti itu tentu itulah yang namanya kolaborasi itu tadi Pak Ida. Jadi kita yang pendidik ini yang namanya saling bekerja sama. Baik itu di awal tatap muka maupun di awal semester itu sudah kita ingatkan yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kan berisi yang namanya nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Jadi kalau meribut itu nilai kebajikan yang mana yang sudah melanggarnya. Nah, jadi saya rasa Pak Iwan kita memang mengarahkan anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Memang ke sana lagi larinya Pak Iwan, filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena akan tercipta namanya merdeka belajar. Lagi Pak Iwan. Baiklah Bapak Ibu atas pertanyaan dan tanggapan yang diberikan. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai aksi nyata budaya positif kita hari ini? Saya menyimpulkan teori kita baca makin besar, cuma yang sulitnya praktek di lapangan. Bisa Terima kasih Pak Iwan. Jadi semoga ini kita bisa praktekkan bersama-sama, tidak hanya sendiri, tetapi juga Bapak dan Ibu kita bisa yang namanya saling berkolaborasi dan berdiskusi untuk penerapan budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dan rekan-rekan untuk penyebaran budaya positif di sekolah. Tentunya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kita ucapkan atas pemaparan dari Ibu Elsa tadi. Aplaus dulu untuk Ibu Elsa. Sampai di ujung acara ya Bapak Ibu. Demikianlah tampilan dari desiminasi atau penyebaran materi budaya positif modul 4 dari Ibu Elsa Hasida. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kita tutupi dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Muklis, tadi Ibu dapat laporan, katanya Muklis datang terlambat ya? Iya Bu, Kira-kira sudah berapa kali Muklis datang terlambat? sekitar 4 kali Bu. Nah baik, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti juga akan melakukan kesalahan. Nah jadi kita harus memperbaikinya. Apakah Muklis setuju untuk memperbaikinya? Setuju Bu. Nah, mari kita cari solusi bersama ya Muklis. Iya Bu. Muklis datang terlambat tentu mempunyai alasan. Bisakah Muklis menjelaskan alasannya apa kepada Ibu? Bisa Bu, saya telat karena lama tidur dan bermain HP dulu Bu. Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah Muklis langgar? Kedisiplinan Bu. Nah, jadi kedisiplinan itu yang Muklis lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, ya kan? Ya. Nah, menurut Muklis, bagaimana cara Muklis untuk memperbaikinya? Saya akan tidur lebih awal Bu dan tidak bermain HP agar tidak telat datang ke sekolah. Nah, jadi Muklis harus memperbaikinya agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Jadi semoga apa yang Muklis katakan dapat dipraktikkan dengan baik dan tidak terlambat lagi ke sekolah. Silakan Muklis lanjutkan belajarnya di kelas. Untuk pagi loh. Iya Pak, namanya anak. Penghormatan seluruh peserta. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Ananda Saputra. Saya merupakan guru matematika di SMA Negeri 1 Bonjol. Dan saya salah seorang peserta dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang diadakan oleh guru penggerak Angkatan 11. Di sini saya mengucapkan terima kasih sudah melibatkan saya dalam kegiatan tersebut. Dan saya berharap semoga apa yang disampaikan oleh ibu-ibu guru penggerak Angkatan 11 dapat menjadi sebuah pembiasaan yang baik di sekolah kami, terutama di SMA Negeri 1 Bonjol. Tetap semangat dan kami tunggu kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Rahmatul Husna, guru kimia SMA Negeri 1 Bonjol. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah mengikuti saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Pada kegiatan tersebut dapat menambah wawasan saya dan pengetahuan saya mengenai budaya positif. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat diterapkan di sekolah kita dan menjadi pembiasaan baik untuk sekolah kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Chelsea Aulia dari kelas MASE 8. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang telah menyampaikan mengenai budaya positif di kelas kami. Semoga disiplin positif ini dapat kami terapkan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.